kita udah janji nih mau angkat salah satu profil wanita inspiratif. Siapakah dia? Jadi langsung aja kita kenalan dengan Nadia dengan brandnya Mada_ID. Berikut ini kisahnya. Halo, saya Nadia Teresa Paramita. Saya founder dan owner dari Mada, salah satu brand lokal yang berfokus pada produk kain berbasis kain-kain tradisional Indonesia. Dan Mada memfokuskan kepada fashion. Awalnya saya itu bekerja di media. Kemudian saya memutuskan untuk menikah dan berumah tangga. Dan sejak berumah tangga saya resign dari karir saya. Sejak itulah saya mulai berpikir untuk menekuni dan mulai mempelajari bisnis usaha kecil-kecilan. Dan yang terpikir saat itu adalah kain tradisional Indonesia. Kenapa kain? Karena saya emang cinta sama kain Indonesia. Mungkin karena almarhum ibu saya dari kecil sudah mengenalkan dan mengajarkan saya tentang banyak keindahan dan motif-motif kain Nusantara. Jadi saya otomatis jatuh cinta sama kain Indonesia sampai saya dewasa. Oke. Kami Mada itu bekerja sama langsung dengan para pengrajin dari beberapa daerah di Indonesia. Jadi kita benar-benar langsung menggandeng para pengrajin. Awalnya itu kita menentukan di season, misalnya kemarin kita baru mengeluarkan season namanya Membumi koleksinya. Di Membumi itu awalnya kita mulai discuss dengan pengrajin mengenai konsep yang kita buat. Kita pengennya bajunya seperti ini, motifnya seperti ini, warnanya seperti ini, dan kemudian pengrajin yang akan mulai menyediakan bahan baku yang pas, bahan-bahan yang Mada inginkan, dan pokoknya kita berdiskusi dan bekerja sama langsung dengan para pengrajin tersebut, sampai dari proses produksi sampai dengan proses menjahit, dan juga sampai quality control-nya juga langsung dari pengrajin. Sejak Mada sendiri, sejak akhir 2014 memang sudah memfokuskan untuk berjualan secara online. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita terus berjualan online di website kita sendiri, gayamada.com. Kemudian kita juga menjual produk-produk kita di beberapa marketplace lokal di Indonesia. Terus kita juga masukin juga produk-produk kita di marketplace di luar negeri. Terkendalanya, pertama-tama lokasi kita itu jauh sama pengrajin-pengrajin kita. Jadi kebanyakan tuh pengrajin kain tradisional di Indonesia ini kan tersebar di banyak wilayah, di daerah-daerah gitu ya. Nah itu suka menjadi kendala buat kita. Makanya menurut pengalaman kami benar-benar sekarang tuh memilih para pengrajin yang sudah memiliki tim quality control di dalamnya. Kendala berikutnya, karena Mada tuh sekarang fokusnya jualan online. Jadi masyarakat Indonesia sih terutama ya, customer kita tuh masih banyak yang menginginkan kalau belanja itu emang harus pegang produknya atau lihat produknya secara langsung. Ini tips bisnis dari saya. Pertama-tama sih untuk berbisnis kita benar-benar harus pilih apa sih yang kita sukain gitu. Jadi kalau kita berbisnis itu kita pikir-pikir apa sih yang paling kita sukain dan kita kuasai gitu. Jadi kita bisa lebih berkomitmen. Kemudian kita juga harus menentukan target pasar, target market kita yang jelas, supaya produk-produk kita itu bisa terjual tepat sasaran. Terus yang ketiga, kita juga harus bisa pandai-pandai melihat peluang gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tuh semua udah online, semua sekarang udah mulai beralih ke online, ya udah kita benar-benar harus mulai berjualan secara online.
Mungkin kalau misalnya emang punya toko, tapi kita di zaman sekarang juga harus punya akses untuk supaya customer kita bisa membeli produk kita secara online kayak gitu. Kemudian kita juga harus terbuka sih dengan setiap mungkin evaluasi, mungkin kritik, dan kita juga harus terus belajar. Kemudian yang penting juga kita tuh harus terus berinovasi. Nah itu tadi kita udah lihat nih beberapa kisah inspiratif dari Nadia dalam membangun brandnya. Gimana? Apakah kamu yang di rumah juga tertarik untuk memulai usaha?